Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah studi Quran dan Hadis. Pada pertemuan kali ini sudah masuk dalam salah satu cabang ulumul Quran, yaitu bab asbabun nuzul. Nah, pada pertemuan kali ini akan memaparkan mengenai pengertian asbabun nuzul dan juga urgensinya atau pentingnya konsep asbabun nuzul dalam pemahaman atau penafsiran Al-Quran. Seperti itu. Mari disimak masing-masing. Nah, sebelum saya berbicara mengenai pengertian dan juga konsep dari asbabun nuzul, saya akan menyampaikan mengenai cara turunnya Al-Quran. Nah, ada beberapa pendapat ya mengenai bagaimana Quran pertama kali itu diturunkan seperti apa. Itu ada beberapa pendapat. Namun dalam penjelasan kali ini saya hanya akan memaparkan sebagiannya saja. Nanti sebagian yang lain bisa diutarakan oleh masing-masing dari kalian yang sudah membaca dari buku atau kitab-kitab ulumul Quran untuk disampaikan di forum diskusi. Oke, pendapat yang pertama mengatakan bahwa ayat Quran yang diturunkan itu awalnya adalah lafaz dan maknanya, sehingga Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu berupa lafaz dan makna seperti itu. Caranya yaitu malaikat Jibril menghafal dari ayat-ayat Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa malaikat Jibril menurunkan itu hanya dalam segi maknanya saja. Dan Rasulullah memahami makna-makna yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut, kemudian mentakbirkannya dengan bahasa Arab, yaitu membentuk atau makna yang ditangkap dari malaikat Jibril itu diutarakan dalam bahasa atau lafaz bahasa Arab yang itu dari pemahaman Rasulullah atau Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, itu beberapa pendapat bahwa ada banyak pendapat ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa mengenai cara turunnya Quran itu berbeda pendapat atau banyak pendapat mengenai konsep cara turunnya Quran ini, dan itu ada riwayatnya masing-masing, ada dalil masing-masing yang dipegangi oleh para ulama berpendapat seperti itu. Nah, bisa kita diskusikan lebih lanjut mengenai proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai kepada Nabi Muhammad itu seperti apa. Ada yang memang baik lafaz maupun makna yang kita baca hingga saat ini itu memang sudah dari sananya atau semenjak dari Lauhul Mahfuz memang seperti itu. Ada yang juga yang mengatakan bahwa Jibril tidak secara lafaz tidak disampaikan, yang kita baca, yang kalian baca di sekarang itu sebenarnya lafaz-lafaz yang ada dalam mushaf Quran itu bentukan dari Nabi Muhammad ketika memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut. Nah, ini banyak berbeda pendapat dan mari kita diskusikan di forum diskusi agar lebih aktif diskusinya. Nah, wahyu yang pertama kali turun itu adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang dalam mushaf Quran itu berada dalam surat yang ke-96 dan turunnya ketika Nabi Muhammad ada di Gua Hiro. Nah, yang dimana Gua Hiro itu terletak di Jabal Nur, yaitu beberapa kilometer sebelah utara dari kota Makkah seperti itu. Dan turunnya Quran tersebut bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Nah, itu yang saya ambil dari beberapa referensi buku tentang ulumul Quran. Sedangkan ayat yang terakhir turun itu adalah surat Al-Maidah. Yang dalam mushaf Quran itu surat ke-5. Dan diterima oleh Nabi Muhammad itu ketika beliau berada di Padang Arafah
pada tahun 632 Masehi atau bertepatan dengan 9 Dzulhijjah tahun ke-10 hijrahnya Nabi, seperti itu. Kemudian perlu diketahui mengenai jumlah surat dan ayat itu ada beberapa pendapat ya. Di antaranya yaitu bahwa Quran terdiri dari 114 surat dan jumlah ayat ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan ada 6.236, ada juga yang mengatakan 6.666, ada pendapat lain mengatakan 6.620, dan beberapa pendapat yang pernah diutarakan oleh ulama-ulama pengkaji Quran. Nah, ini saya ambil beberapa pendapat aja, yaitu 6.236 atau 6.666. Nah, ini saya kutip di kitab Ulumul Quran karya Imam Az-Zarkashi. Nah, nanti bisa disampaikan, kalian nemu nggak selain yang saya sebutkan 6.666 atau 6.236, ada jumlah lain nggak dari ayat Quran yang pernah disampaikan oleh beberapa pengkaji Quran seperti itu. Nah, yang pertama kali turun itu ada sebutannya disebut dengan Yaumul Furqan, yang mana itu sebagai isyarat bahwa Al-Quran membawa ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang jelas, yang memberikan batas yang terang antara yang hak dan yang batil, antara yang salah dan yang benar, juga antara yang halal dan haram, sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41, seperti itu. Nah, masuk ke pengertian dari asbabun nuzul. Asbab nuzul, asbab itu kan jamak dari sabab ya, yang bentuknya jamak, yaitu sebab-sebab, yang artinya sebab-sebab. Nuzul itu turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul yaitu berarti bagaimana sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, asbabun nuzul merupakan suatu konsep, teori atau mengenai berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran, yaitu kepada Nabi Muhammad. Baik itu berupa satu ayat, satu rangkaian ayat, atau full dalam satu surat, seperti itu. Nah, diketahui dengan cukup pasti adanya situasi atau konteks tertentu diwahyukannya suatu firman. Nah, ini yang menjadi salah satu pengertian dari asbabun nuzul juga. Nah, beberapa di antaranya bahkan dapat langsung disimpulkan dari lafaz teks firman bersangkutan. Nah, memahami makna Quran tidak perlu memahami asbabun nuzul, karena sudah tertera secara konkret, secara dohirnya dari teks Quran, dari lafadznya itu sudah menunjukkan makna yang jelas. Seperti itu. Nah, misalkan ini saya contohkan dalam Quran surat Al-Anfal, awal permulaan ayat dalam surat Al-Anfal ini menunjukkan dengan jelas bahwa firman yang diturunkan kepada Nabi, yaitu ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi, itu berfungsi untuk memberi petunjuk kepada beliau mengenai perkara yang ditanyakan kepada orang tentang gimana membagi harta rampasan perang. Nah, ini yang ada pendapat yang memaksudkan bahwa ayat-ayat yang sudah jelas itu terkadang tidak perlu memahami asbabun nuzul, sudah bisa memahami dari makna yang diinginkan oleh ayat tersebut. Nah, ini terkecuali ya, nggak semua ayat bisa dimaknai, dipahami tanpa memahami asbabun nuzul. Sehingga asbabun nuzul masih menjadi suatu konsep yang penting untuk memahami keseluruhan dari ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Nah, kalau pengertian menurut beberapa tokoh itu ada beberapa pengertian, ada beberapa pendapat ya. Ini saya kutip beberapa tokoh saja. Meskipun di luar yang saya kutip ini masih banyak pendapat-pendapat yang lain, tapi saya untuk memancing kalian untuk
lebih aktif mencoba mencari di buku-buku atau kitab-kitab mengenai ulumul Quran, gimana pendapat para tokoh mengenai konsep asbabun nuzul ini. Nah, yang pertama yang disampaikan oleh Subhi Sholih. Nah, Subhi Sholih mengatakan bahwa asbabun nuzul itu adalah sesuatu dengan sebabnya lah turun suatu ayat. Nah, dengan adanya sesuatu sebab yang mengakibatkan turunnya suatu ayat, itu tujuannya adalah untuk memberi jawaban tentang sebab itu atau juga menjelaskan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa tersebut. Nah, sehingga fungsi asbabun nuzul menurut Subhi Sholih itu berguna untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, itu menurut Subhi Sholih. Kalau menurut Muhammad Quraisy Shihab, di dalam beberapa bukunya dalam buku Wawasan Al-Quran atau Membumikan Al-Quran dikatakan bahwa asbabun nuzul itu ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama, yaitu peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat di mana ayat tersebut menjelaskan mengenai pandangan Al-Quran tentang peristiwa yang sedang terjadi atau fungsinya bukan hanya memberikan pandangan tapi juga mengomentari terhadap kejadian atau fenomena yang sedang terjadi pada masa itu. Yang kedua, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah turunnya suatu ayat, di mana peristiwa tersebut dicakup pengertiannya atau dijelaskan. Nah, ini memaksudkan bahwa ada juga asbabun nuzul itu ayatnya itu sudah turun dulu. Ayatnya sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, baru Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, para umatnya itu berkaitan dengan suatu sebab tertentu atau suatu peristiwa tertentu, baru disampaikan kepada para sahabat. Nah, ini termasuk juga asbabun nuzul menurut Quraisy Shihab, seperti itu. Nah, itu ya, itu beberapa pengertian mengenai konsep asbabun nuzul. Kemudian, apa urgensi asbabun nuzul ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quran? Nah, ini saya menyampaikan beberapa poin, yaitu di slide saya sebut ada 5 hal mengenai urgensi asbabun nuzul. Yang pertama, urgensinya itu untuk mengetahui fungsi dan hikmah yang dapat menunjang hukum syarat. Hukum syarat ini kan ya segala firman Allah, ayat-ayat Quran itu yang dimaksud dengan hukum syarat ya. Ini kalau ada yang tanya sebagaimana di forum diskusi di pertemuan sebelumnya, ada yang nanya apa itu yang dimaksud dengan hukum syarat. Nah, fungsinya mengetahui fungsi dan hikmah serta menjadi alasan awal yang mendasari suatu ketetapan hukum. Nah, memahami mengenai asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran itu berguna untuk memahami fungsi dari ayat-ayat tersebut untuk menetapkan suatu hukum tertentu mengenai yang berkaitan dengan ajaran Islam, seperti itu. Yang kedua, fungsinya menjadi penolong. Menjadi penolong dalam memahami makna-makna ayat dan menghilangkan kemusykilan di sekitar ayat tersebut. Kemusykilan itu sesuatu yang sesuatu yang muskil, sesuatu yang masih abu-abu ya, masih belum jelas, seperti itu. Nah, asbabun nuzul ini fungsinya untuk menolong orang-orang umat Islam yang bingung terhadap makna-makna yang belum jelas yang ada dalam ayat-ayat Quran, agar makna itu bisa menjadi jelas dan memahami apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Allah dalam ayat-ayat Quran tersebut. Urgensi yang ketiga yaitu untuk mentaksis. Taksis itu apa? Mengkhususkan suatu hukum dengan sebab. Nah, ini bagi yang berpendapat bahwa al-ibrah tergantung pada khususnya sabab, yaitu makna dari suatu
pernyataan dalam ayat Quran itu tergantung dari sebab khusus yang melingkupi munculnya suatu ayat tersebut. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai konsep ibroh dan sebab. Ada dua konsep yang disampaikan oleh beberapa ulama. Nah, fungsi asbabun nuzul ini untuk mengkhususkan bahwa ayat-ayat tertentu itu hanya berkaitan dalam konteks tertentu, atau ayat tersebut ketika melihat sebab turunnya itu memunculkan makna yang luas, bukan dalam konteks tertentu. Nah, itu fungsi dari asbabun nuzul juga. Urgensi yang keempat yaitu untuk mengetahui situasi historis pada zaman Nabi dan perkembangan komunitas muslim. Nah, dengan memahami asbabun nuzul, memahami apa yang terjadi ketika ayat-ayat tertentu itu diturunkan, itu juga berfungsi untuk memahami gimana kehidupan pada masa Nabi, gimana situasi keadaan yang pernah melingkupi Nabi dan para sahabat ketika ayat-ayat Quran itu diturunkan, seperti itu. Dan nantinya bisa memahami gimana perkembangan komunitas muslim ketika masa zaman Nabi dengan era sekarang, apakah situasi, keadaan, masyarakat dan sebagainya itu sama atau berbeda. Nah, ini juga mempengaruhi nantinya gimana ayat-ayat Quran itu dimaknai untuk bisa diaplikasikan di era sekarang, seperti itu. Nah, urgensi yang berikutnya yaitu untuk mengetahui tujuan ayat tersebut diturunkan serta maksud asal sebuah ayat. Nah, ini hampir sama dengan sebelumnya, yaitu memahami tujuannya, kenapa kok ayat itu diturunkan dalam konteks seperti itu, apa yang diinginkan oleh Allah menurunkan ayat tertentu tersebut dalam peristiwa tersebut. Nah, itu urgensi dari asbabun nuzul juga. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini saya contohkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbicara mengenai arah kiblat ya. Yang ayatnya bismillahirrahmanirrahim, walillahil masyriq wal maghribu fa inna ma tuwallu fa tsamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Nah, ini asbabun nuzul yang melingkupi atau beberapa riwayat yang mendasari ayat surat Al-Baqarah ayat 105 ini diturunkan, yaitu asbabnya adalah ini, firman Allah tersebut turun kepada Nabi berkaitan dengan adanya peristiwa yang dialami oleh sekelompok orang yang beriman yang mengadakan perjalanan di malam hari yang gelap gulita. Pada pagi harinya mereka baru menyadari bahwa tadi malam mereka bersembahyang atau sholat dengan menghadap ke arah yang salah, yaitu tidak menghadap ke kiblat karena tidak tahu di situ kiblat arahnya ke bagian mana, seperti itu. Nah, kemudian para sahabat tersebut bertanya kepada Nabi berkenaan dengan apa yang mereka alami tadi malam, dan turunlah ayat 115 ini yang menegaskan bahwa kemanapun seseorang itu menghadap wajahnya untuk sholat, maka sebenarnya ia sudah menghadap kepada Tuhan, kepada Allah. Karena apa? Karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga Allah pun berada di mana-mana, baik timur atau barat atau utara atau selatan. Akan tetapi karena konteks turunnya firman ini berkaitan dengan peristiwa tentang perselisihan para sahabat yang sholat tidak mengarah ke kiblat tadi, bukan berarti bahwa sholatnya seorang muslim dapat menghadap kemana saja, dimanapun ia suka. Namun ia harus menghadap ke kiblat yang sah. Akan tetapi bisa dibenarkan menghadap kemana saja ketika sholat jika apabila tidak tahu arah yang benar atau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat yang benar, itu diperbolehkan untuk
atau dimaafkan ketika menghadap ke arah mana saja seperti itu. Nah, itu salah satu contoh fungsi asbabun nuzul untuk menjelaskan suatu peristiwa ayat tertentu itu turun untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh para umat Islam. Dan dengan asbabun nuzul itu maknanya bisa dikembangkan dan bisa diaplikasikan di era sekarang juga. Nah, contohnya ya, kalau memegangi ayat ini dan memahami asbabun nuzulnya, maka misalkan seperti ketika kalian bepergian naik pesawat terbang, waktunya sudah masuk sholat zuhur, dan nggak tahu pesawat itu arahnya itu kemana, ke utara, ke selatan, atau ke timur. Nah, dalam konteks tertentu seperti ini, maka dimaafkan jika menghadap atau sholat menghadap ke arah yang tidak sama dengan arah kiblat seperti itu. Nah, ini salah satu fungsi dari memahami asbabun nuzul, untuk memahami makna agar makna itu tidak saklek, karena dengan asbabun nuzul maka konteksnya bisa berbeda antara sekarang dan dulu, dan bisa ditarik benang merahnya untuk agar ayat-ayat Quran itu tetap bisa difungsikan hingga kapan saja seperti itu, karena itu kan menjadi pedoman umat Islam seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian mengenai kaidah hukum yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Nah, ini yang saya sebutkan di slide sebelumnya mengenai bahwa kaidah dalam penetapan hukum, para mujtahid, para penetap hukum dalam bidang fikih ya, dalam bidang fikih, usul fikih, itu asbabun nuzul itu punya suatu fungsi tertentu dalam penetapan hukum. Nah, dua konsep yang menjadi pegangan dalam memahami Quran untuk menetapkan hukum itu seperti ini. Beberapa ulama, mayoritas ulama ya, hampir separuh lebih dari para ulama itu memegangi konsep yang al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab, yaitu memegangi keumuman dari lafaz, bukan dari khususnya suatu sebab turunnya ayat tertentu. Namun tidak dipungkiri ada sebagian para ulama yang mengatakan mengenai kaidah penetapan hukum ini berbalik dengan kaidah yang dipegangi oleh mayoritas ulama, yaitu ada yang memegangi bahwa al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz, lebih memegangi bahwa kekhususan sabab itu lebih penting untuk menetapkan hukum daripada umumnya suatu lafaz dari teks ayat-ayat Quran. Nah, kedua kaidah ini berkenaan dengan adanya lafaz yang umum. Kan sering ya kalian ketika membaca Quran dan memahami artinya, mengerti artinya, bahwa terkadang ayat tersebut menggunakan lafaz-lafaz yang umum, yang tidak spesifik maknanya, kan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan keumuman lafaz. Nah, misalnya apakah lafaz dalam ayat Quran tertentu tersebut harus berlaku umum sesuai dengan makna zahirnya, makna konkret sesuai lafaznya, atau berlaku khusus sesuai dengan peristiwa tertentu dari sebab turunnya Quran pada masa Nabi? Atau pertanyaan yang menjadi latar belakang dari asbabun nuzul ayat tersebut, entah pada orangnya atau pada waktunya. Nah, itu beberapa perdebatan ulama ketika menetapkan makna hukum dari suatu ayat Quran. Ada yang memegangi bahwa dari teks Quran secara tekstual sudah bisa dipahami dan sudah bisa diambil ketetapan hukumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika memahami ayat Quran ini perlu memahami asbabun nuzul, dan asbabun nuzul ini perlu memahami dalam konteks seperti apa, dalam konteks siapa orang yang dituju ketika ayat Quran tersebut diturunkan, atau pada waktu yang seperti apa sih ayat-ayat
tersebut diturunkan. Nah, itu menjadi salah satu indikator ketika menetapkan suatu hukum. Nah, sehingga hukum-hukum yang ada yang kalian pahami dalam kitab-kitab fikih atau dalam kaidah-kaidah fikih, yaitu dalam ilmu usul fikih, itu sebenarnya terjadi perdebatan antara para ulama mengenai memahami Quran, apakah asbabun nuzul ini berada di mana ketika menetapkan suatu hukum tertentu dari ayat-ayat Quran. Nah, bisa didiskusikan lebih lanjut mengenai dua konsep ini. Nah, sebagaimana contoh yang saya sampaikan barusan, itu ada yang mengatakan ketika sebab turunnya Quran itu menjadi faktor penting untuk menetapkan suatu hukum, untuk memahami ayat Quran. Nah, yang perlu dipahami itu tidak sekedar dari peristiwanya saja. Contohnya tadi, Quran turun yang ingin menjawab mengenai permasalahan arah kiblat. Nah, menurut beberapa ulama mengatakan bahwa jangan hanya memegangi peristiwanya, yaitu ayat tersebut turun dalam peristiwa penetapan arah kiblat. Nah, tapi juga harus memahami ketika Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu tersebut, pelakunya itu siapa? Orang-orang yang terlibat dalam konteks permasalahan itu seperti apa ketika ayat tersebut diturunkan, dan juga waktunya kayak gimana. Nah, sehingga beberapa ulama lebih menekankan bahwa tidak sekedar memahami peristiwa, tapi juga pahami siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut dan waktu yang gimana ketika peristiwa tersebut terjadi. Nah, itu konsep asbabun nuzul yang kompleks yang harus dipahami. Nah, namun faktanya beberapa ulama, beberapa orang ketika memahami asbabun nuzul seringkali hanya menekankan pada peristiwanya. Tadi peristiwa menghadap kiblat yang salah, atau peristiwa mengenai pencurian, potong tangan. Nah, itu peristiwanya tanpa memahami siapa pelaku ketika peristiwa tersebut terjadi. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayat 38. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang tentang wasariqu wasariqatu, ayat tersebut dalam riwayat asbabun nuzul, peristiwa ini itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata ayat ini berbicara mengenai ayat pencurian. Nah, padahal ini tidak banyak dijelaskan atau dipaparkan ketika menetapkan hukum bagi para seorang pencuri. Nah, kalau melihat asbabun nuzulnya, beberapa riwayat mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan kepada seorang perempuan yang sedang mencuri, sehingga pelakunya ini perempuan, seperti itu. Nah, ini tidak banyak dikontekskan atau tidak banyak menjadi perhatian bagi para penetap hukum ketika memahami suatu ayat Quran seperti itu. Nah, kemudian masuk tentang konsep asbabun nuzul. Konsep asbabun nuzul itu ada dua, yaitu ada ini pendapat dari para ulama kontemporer ya, para sarjana studi Quran yang di masa sekarang, bahwa asbabun nuzul itu sebenarnya harus ada dua yang perlu dipahami, yaitu asbabun nuzul mikro dan juga asbabun nuzul makro. Nah, mikro itu kecil, makro itu yang besar. Nah, penjelasannya gimana? Seperti ini penjelasannya. Asbabun nuzul mikro itu merupakan pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat.
melalui riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sabab nuzul, Rubabun Nukul. Nah, itu kitab-kitab tentang asbabun nuzul itu salah satu yang disebut yang masuk dalam kategori asbabun nuzul mikro. Nah, ini dikatakan dari riwayat-riwayat yang sahih yang berasal dari Rasulullah dan sahabat. Itu sebabnya pemberitahuan seorang sahabat mengenai sesuatu yang jelas, maka ia mempunyai hukum marfu yang disandarkan pada Rasulullah. Nah, asbabun nuzul mikro ini lebih menekankan terhadap cerita-cerita yang itu ada riwayat sanadnya secara pasti. Kayak tadi, tentang pencurian, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas yang disandarkan kepada Rasulullah dalam suatu kitab sabab nuzul yang menjelaskan sebab turunnya Quran surat Al-Maidah tadi itu. Nah, itu yang dimaksud dengan asbabun nuzul mikro. Nah, ada ulama yang mengatakan juga, ini contohnya Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kitab atau asbabun nuzul secara riwayat yang berdasarkan riwayat-riwayat tadi itu, kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya, dan membahas tentang pengertiannya. Nah, dan ini disampaikan juga dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran Manakhulil Qoton. Al-Wahidi menekankan bahwa berpegang pada asbabun nuzul mikro yang ada dalam kitab-kitab asbabun nuzul itu nggak apa-apa, boleh. Akan tetapi harus ditekankan bahwa ambil sabab nuzul yang ada riwayatnya. Yang riwayatnya itu jelas, riwayatnya itu sahih sampai pada Rasulullah, seperti itu. Ada penekanan itu. Karena apa? Karena ditakutkan kan banyak ya. Nanti mungkin kalian sudah ada yang memahami tentang kisah-kisah cerita-cerita Israiliyat. Nah, ketika tidak ada riwayat-riwayatnya yang sampai disandar kepada Rasulullah, takutnya sebab turunnya Quran yang disampaikan di beberapa kitab itu ternyata kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang tidak benar sebagaimana yang terjadi pada masa itu, seperti itu. Nah, itu menghindari kekhawatiran. Al-Wahidi tadi menghindari kekhawatiran dengan menekankan asbabun nuzul mikro ini harus punya riwayat yang jelas. Imam As-Suyuti ya itu berpendapat juga bahwa apabila ucapan-ucapan seorang tabi'in secara jelas yang menunjukkan asbab nuzul, maka ucapannya itu bisa diterima. Ketika ada riwayat dan penjelasannya itu konkret jelas mengenai turunnya suatu ayat tertentu, maka pendapat cerita tersebut bisa diterima untuk sebagai landasan dalam memahami Quran. Dengan kata lain, apabila mufassir memiliki otoritas dalam kedudukannya sebagai mufassir, seorang penafsir, maka ia benar meskipun riwayatnya berbeda dengan orang lain. Maksudnya bahwa ketika seorang mufassir atau ketika seseorang memahami Quran itu sebenarnya punya otoritas tinggi dalam mengambil sebab-sebab nuzul yang mana, karena perlu diketahui bahwa sebab nuzul itu nggak cuma satu ya. Dari beberapa kitab bisa jadi satu ayat atau satu surat yang ada asbabun nuzulnya itu ceritanya ada yang berbeda-beda. Nah, sehingga kalian jangan kaget nanti ketika membaca kitab-kitab asbabun nuzul ada beberapa versi cerita mengenai turunnya suatu ayat tertentu itu. Nah, kalau menurut Imam As-Suyuti itu dikembalikan lagi kepada penafsirnya, kepada mufasirnya. Karena mufasir punya otoritas, punya kuasa untuk menentukan mana riwayat yang mana yang akan diambil untuk memahami ayat tertentu tersebut. Nah, beberapa kriteria asbabun nuzul mikro ini adalah yang pertama, apabila ada dua riwayat yang berbeda, ada cerita yang disampaikan oleh beberapa sahabat, beberapa tabi'in, beberapa riwayat, beberapa jalur yang berbeda, dan salah satunya itu ada yang lebih sahih jalurnya, lebih benar, dan yang lainnya itu masih diragukan.
Maka sebagai mufassir, sebagai orang yang memahami, yang ingin memahami Quran, yang akan memahami Al-Quran, maka berpeganglah pada yang sahih tadi, yang jalurnya itu sudah jelas seperti itu. Pendapat yang kedua, apabila sanad atau jalur periwayatannya tadi itu sama-sama benar, sama-sama sah sampai kepada Rasulullah, maka salah satunya diutamakan. Ambil salah satunya saja dari kedua yang sahih, seperti itu. Pendapat yang ketiga, apabila dua riwayat tersebut sulit untuk ditarjihkan itu diambil salah satu yang diunggulkan, salah satu yang menurut mufassir itu lebih bisa dipegangi riwayatnya, bisa dipegangi ceritanya, maka pemecahannya asumsikan ayat yang turun berulang-ulang sebagai sebab yang disebutkan. Nah, ini disarankan untuk berasumsi, untuk melakukan analisis lebih dalam lagi yang berkaitan dengan ayat yang turun tersebut, apakah pernah terjadi pengulangan di beberapa surat yang lain dan sebabnya itu disamakan dengan surat-surat yang lain. Karena kan banyak ya, banyak ayat-ayat Quran itu yang disebutkan secara berulang. Nah, kalau ternyata riwayatnya itu tidak sama-sama, tidak bisa diambil mana yang lebih sahih, maka cara mengambil salah satunya itu dengan cara tadi. Coba lihat ayat-ayat yang lain yang sama, yang penjelasannya sama dengan ayat tersebut, seperti itu. Nah, ada beberapa kekurangan ya dari hasil bacaan saya mengenai asbabun nuzul mikro. Berdasarkan riwayat-riwayat ini, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, bahan-bahan tersebut, bahan-bahan yang ada dalam kitab-kitab asbabun nuzul itu nggak lengkap. Karena hanya menentukan sebab-sebab pewahyuan asbabun nuzul untuk sejumlah bagian dari ayat Al-Quran, tidak keseluruhan ayat Quran. Dalam kitab-kitab asbabun nuzul itu ada sebab-sebabnya. Ya, sehingga di sini menurut saya rentan nanti terjadi kritik sanad, karena riwayat-riwayat yang ada dalam kitab asbabun nuzul itu nggak banyak versi, nggak banyak jalur riwayat tentang asbabun nuzul. Kekurangan yang kedua, kebanyakan sebab pewahyuan yang dikemukakan hanya peristiwa-peristiwa yang nggak penting dan tidak diketahui kapan terjadinya. Nah, ini nggak lengkap. Tadi kan saya tekankan bahwa asbabun nuzul harus memahami peristiwa, lalu pelaku, dan juga waktu. Nah, dalam kitab-kitab asbabun nuzul itu kadang nggak lengkap. Penjelasannya hanya peristiwanya saja, tanpa penjelasan lebih detail mengenai pelakunya, mengenai waktunya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi kekurangan dari asbabun nuzul yang hanya diambil dari kitab-kitab cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab seperti itu. Kekurangan yang ketiga, terdapat banyak inkonsistensi, nggak konsisten di dalam kitab-kitab tersebut, seperti biasanya dikatakan bahwa Quran yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi adalah surat Al-Alaq. Akan tetapi ada riwayat yang lain yang juga mengatakan bahwa wahyu yang pertama turun itu bukan surat Al-Alaq, ya, tapi Al-Mudaththir dan juga Al-Fatihah. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan jika memegangi asbabun nuzul itu, ya, penjelasan yang ada dalam kitab-kitab yang cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab seperti itu. Karena banyak riwayat dan banyak versi. Sehingga kan membingungkan sebagai mufassir untuk memegangi riwayat yang mana, peristiwa yang mana, kejadian yang mana yang menjadi penyebab dari atau yang menjadi faktor turunnya suatu ayat tertentu. Yang kedua, ini konsep baru ya, asbabun nuzul makro merupakan konsep baru yang disampaikan oleh para ulama studi Quran. Salah satunya saya kutip, yaitu Fazlur Rahman. Fazlur Rahman
pernah mengomentari bahwa dibutuhkan beberapa peralatan ilmiah untuk mengontrol kemajuan ilmu tafsir Al-Quran. Antara lain, yang pertama, diakui prinsip bahwa tidak hanya pengetahuan tentang bahasa Arab saja yang diperlukan untuk memahami Al-Quran secara tepat, akan tetapi juga idiom-idiom bahasa Arab pada zaman Nabi juga. Nah, menurut Fazlur Rahman, memahami bahasa yang pernah muncul ketika era Nabi itu sangat penting untuk mendukung pemahaman terhadap bahasa yang tertuang dalam ayat-ayat Quran. Karena ini saya tekankan karena ayat-ayat Quran itu hanya mengambil salah satu bahasa yang pernah berkembang pada masa itu. Di era sekarang saja ya, bahasa pengertian mengenai hal tertentu itu dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia itu kan banyak bahasanya masing-masing. Nah, ini sama aja dengan Quran, bahwa bahasa Arab itu nggak cuma satu ya, perlu diketahui bahasa Arab itu juga versinya adalah ada banyak. Nah, menurut Fazlur Rahman perlu memahami idiom yang pernah berkembang di era kondisi masyarakat di zaman itu. Dan itu juga disebut dengan asbabun nuzul menurut Fazlur Rahman, yang di sini masuk pada asbabun nuzul makro seperti itu. Yang kedua, tradisi historis yang berisi laporan-laporan tentang bagaimana orang-orang di lingkungan Nabi memahami perintah-perintah Al-Quran juga dianggap sangat penting dalam konteks ini. Setelah persyaratan-persyaratan ini telah dipenuhi, barulah penggunaan nalar manusia diberikan tempat. Nah, menurut Fazlur Rahman, perlu memahami dulu mengenai gimana konteks besar Nabi hidup itu seperti apa, dalam konteks yang kayak gimana, masyarakatnya gimana pada masa dulu itu. Nah, dengan memahami seperti itu baru mufassir, penafsir ini punya andil untuk menentukan kira-kira dengan konteks yang besar seperti itu, ayat mengenai pencurian itu gimana. Pada masa Nabi yang dulu banyak terjadi perampokan, pencurian, dan sebagainya, dikaitkan dengan ayat tentang wasariqatu. Nah, barulah nanti mufasir bisa menentukan maknanya dengan melihat konteks besarnya. Bukan hanya melihat tentang ketika peristiwa khusus apa ayat tersebut diturunkan, tapi juga melihat konteks historis secara besar pada masyarakat masa tersebut. Yang ketiga, latar belakang turunnya ayat-ayat Quran dimaksudkan sebagai alat yang perlu untuk menerapkan makna yang tepat dari firman Allah. Ini hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Kemudian, seorang harus berangkat dari kasus yang konkret yang ada dalam Quran dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kondisi sosial yang ada ketika itu. Kemudian berjalan menemukan prinsip umum yang akan menjadi inti atau kumpulan dari semua ajaran. Nah, kalau yang ini, bagian yang ini, dijelaskan bahwa memahami konteks historisnya dan mempertimbangkan dengan sebab khusus turunnya Quran ayat tertentu, lalu setelah itu dikaitkan kira-kira dari dua konteks ini, dari konteks yang besar tentang masyarakat secara umum pada zaman Nabi dan juga sebab khusus turunnya satu ayat, itu kira-kira benang merahnya apa? Yang jadi inti dua konteks tersebut itu apa? Nah, baru dari situ diambil benang merah, dan benang merah itulah yang diambil untuk memahami ayat tertentu tersebut agar bisa diaplikasikan di era sekarang atau di era nanti, dan selamanya Quran itu bisa soleh likuli zaman wa makan seperti itu. Yang terakhir, berangkat dari prinsip umum ini harus ada gerakan untuk kembali ke kasus khusus yang dihadapi sekarang dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan dihadapi sekarang. Nah, ini keterkaitan dengan
konsep yang nomor 4 tadi itu, bahwa ketika sudah memahami benang merahnya antara dua konteks besar dan konteks khusus tadi itu, nah prinsip umum benang merah tadi itu dikaitkan dengan kasus-kasus khusus yang sedang terjadi di era sekarang yang berkaitan dengan peristiwa tertentu tersebut. Tadi contohnya tentang pencurian di era sekarang kan masih ada banyak. Nah, memahami dengan konteks besar, konteks masyarakat, keburukan masyarakat pada zaman Nabi, dan juga konteks khusus turunnya Quran Surat Al-Ma'idah tadi itu, diambil benang merahnya. Nah, benang merahnya inilah yang digunakan untuk memahami kondisi para pencuri di era sekarang, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud asbabun nuzul mikro, menurut Fazlur Rahman itu seperti itu. Nah, ini beberapa contoh tadi tentang surat Al-Ma'idah ayat 38. Asbabun nuzul mikronya apa? Asbabun nuzul mikronya ada di beberapa riwayat. Ini saya ambil yang dari Imam Ahmad, dan juga riwayat dari Abdullah bin Amr, yang dia mengatakan bahwa pada masa Rasulullah ada seorang perempuan yang melakukan pencurian, dan tangan kanan perempuan tersebut dipotong. Dan hukum potong tangan ini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah sebelum Nabi hadir. Mereka memotong seorang tangan laki-laki. Pada masa dulu, itu laki-laki tersebut namanya Duwaik, mantan hamba saya dari Bani Malih. Karena apa? Karena telah mencuri harta simpanan di Ka'bah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa seorang pencuri harus dipotong tangannya dengan melihat cerita tadi itu. Berapapun yang dicuri hartanya, entah itu 1 gram emas, 2 gram dan sebagainya, itu hukumannya sama, itu potong tangan. Karena apa? Karena mendasarkan pada keumuman lafadz tadi. Al-ibrah bi umumil lafadz. Sehingga mereka sama sekali nggak menetapkan adanya syarat nisab atau syarat mengenai kalau jumlahnya yang dicuri segini, potongannya berarti segini, nggak ada. Karena memegangi secara umum, ketika ada pencuri, ya hukumannya potong tangan, seberapapun pencuriannya. Nah, ini sebagaimana yang saya ambil dari tafsirnya Ibnu Katsir, itu sabab mikro surat Al-Ma'idah seperti itu. Sabab makronya gimana? Nah, sabab makronya, jika kita mencermati ayat tersebut, surat Al-Ma'idah tadi, berdasarkan sosial historis konteks masyarakat pada masa itu, mencuri menurut kebudayaan mereka pada masa jahiliyah, pada masa era kenabian, zaman jahiliyah sampai era kenabian, itu dianggap tidak saja sebagai kejahatan ekonomi, akan tetapi lebih sebagai kejahatan melawan nilai-nilai dan harga diri manusia. Ya, namun seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia, mencuri dalam masyarakat urban telah mengalami pergeseran pemahaman. Pencuri dalam konsep modernitas tidak lebih dari sekedar kejahatan dalam bidang ekonomi, yakni penghilangan hak milik seseorang oleh orang lain. Nah, sabab nuzul makronya yaitu pada konteks dulu mencuri itu berkaitan dengan ekonomi, karena tadi mencuri emas, mencuri domba, itu kan berkaitan dengan masalah perekonomian. Nah, akan tetapi sebenarnya pencurian itu juga berkaitan dengan nilai-nilai dan harga diri dari seorang manusia, salah satunya pencurinya tadi itu. Nah, sehingga untuk menetapkan hukum pencuri harus mempertimbangkan beberapa aspek tadi. Aspek sosialnya, aspek alasan perekonomian tadi, karena kejahatan ekonomi, dan juga ada aspek kejahatan moral di sini, kejahatan nilai-nilai harga diri. Nah, dari situ baru bisa menentukan makna dari ayat 38 surat Al-Ma'idah tadi. Jangan hanya memegangi dari riwayat para sahabat, para tabi'in yang ada dalam kitab-kitab sabab nuzul yang mengatakan bahwa berapapun pencuriannya maka hukum potong tangan. Nah, kalau seperti itu tanpa memahami benang merah atau inti dari asbabun nuzul mikro dan juga konteks historis masyarakat pada masa itu, maka sangat kaku ketika ayat tersebut dipraktekkan di era sekarang seperti itu. Sehingga untuk lebih fleksibel, untuk
melembutkan makna Quran itu tidak kaku, maka inilah fungsi dari asbabun nuzul makro. Seperti itu. Nah, ini tafsiran yang saya sampaikan barusan, yaitu pencurian saat ini tidak ada hubungannya dengan pelecehan terhadap harga diri manusia. Ini semata-mata tindak kriminal yang murni, yang tidak dimotivasi oleh pelanggaran terhadap harga diri seseorang. Sehingga dalam berbagai pemikiran penafsir kontemporer, penafsir masa kini, maka hal ini yang menjadi dasar perlunya adanya rekonstruksi dan menafsirkan kembali terhadap pergeseran pemahaman nyata tentang definisi pencuri dan memerlukan perubahan bentuk hukumnya. Menurut Fazlur Rahman tadi, bahwa ayat di atas, surat Al-Maidah tadi, juga diniscayakan untuk diperlakukan ideal mulanya, atau apa sih nilai umum atau benang merah dari ayat tersebut, yaitu apa? Memotong kemampuan seorang pencuri untuk mencuri lagi bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lebih manusiawi. Demikian cara kerja Rahman dalam menafsirkan ayat-ayat Quran menggunakan konteks atau konsep asbabun nuzul makro ini untuk memahami Quran. Nah, menurut Fazlur Rahman, asbabun nuzul makro ini perlu pemahaman untuk memahami Quran perlu dipraktekkan. Karena apa? Karena kalau secara saklek sesuai dengan asbabun nuzul mikro tanpa memahami konteks historis dan juga konteks sekarang, maka ayat-ayat Quran itu sangat kaku dan sangat keras untuk dipraktekkan. Seperti itu. Nah, itu beberapa hal mengenai perdebatan para ulama tentang konsep asbabun nuzul ya. Nanti bisa didiskusikan di forum diskusi, entah yang berkaitan tentang konsep asbabun nuzul, atau yang berkaitan dengan urgensinya asbabun nuzul, atau juga berkaitan dengan pembagian baru mengenai asbabun nuzul, yaitu asbabun nuzul mikro atau asbabun nuzul makro ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.